Assalamualaikum. Selamat siang. Baik, pada kesempatan ini saya akan mereview tugas dan tanggung jawab seorang masinis 3 di kapal takbut. Kebetulan saya membawa engine logbook atau buku harian kapal untuk kamar mesin. Saya akan memperkenalkan sedikit bagaimana isi di dalamnya. Pada buku ini untuk pengisian yang bertanggung jawab adalah saya seorang masinis 3, di mana saya akan mencatat di dalamnya yaitu semua pekerjaan yang kami lakukan di kamar mesin akan kami catat di dalam buku ini. Gunanya untuk mengetahui atau kapan selanjutnya akan dilakukan pengerjaan atau perbaikan pada pesawat bantu atau motor induk di kamar mesin. Kemudian pada saat berlayar atau pada saat kapal jalan, ini kami lakukan pengisian pada tekanan dan suhu serta kondisi yang ada di kamar mesin yang kami tuliskan di dalam keterangannya. Ya, itulah tadi gambaran dari isi buku harian kapal untuk kamar mesin ini. Selanjutnya, pada tugas dan tanggung jawab seorang masinis 3 di kapal takbut, ada 3 hal yang utama yang menjadi tanggung jawab utama seorang masinis 3. Yang pertama adalah bertanggung jawab terhadap KKM, di mana hal ini yaitu dalam pekerjaan administrasi rutin seperti laporan inventaris yang setiap bulannya akan saya lakukan pengecekan, kemudian akan saya lakukan perubahan dan laporkan kepada KKM. Kemudian daftar perbaikan dan perawatan harian kamar mesin yang tentunya akan saya catat di buku ini sebagai catatan, akan dicatat di buku ini. Kemudian poin kedua yaitu melakukan dinas jaga. Pada dinas jaga di kapal terbagi atas 2, yaitu dinas jaga pelabuhan dan dinas jaga laut atau pada saat kapal berlayar. Pada saat kapal berlayar, seorang masinis 3 bertanggung jawab untuk jaga pada pukul 00 sampai 04.00 dan akan dilanjutkan pada pukul 12.00 sampai 16.00. Di mana pada saat kami jaga akan kami lakukan pengontrolan setiap setengah jam sekali. Jadi setiap setengah jam sekali kami akan turun ke kamar mesin melakukan pengontrolan, yaitu melakukan pengontrolan pada tekanan, suhu, dan kondisi di dalam kamar mesin yang tentunya akan saya catat di buku ini. Kemudian pada saat selesai jaga, atau dengan kata lain 24 jam sehari kami lakukan jaga, atau tugas kami jaga itu 8 jam sehari. 16 jam selebihnya digunakan untuk istirahat. Terkecuali ada pekerjaan di kamar mesin yang dilakukan oleh KKM atau masinis 2, maka saya harus tetap membantu dan bekerja sama di kamar mesin untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan tentunya di kapal takbut seperti ini, pada saat olah gerak, semua kru bertanggung jawab atau berkewajiban untuk bekerja sama atau siap pada saat tenaga kami dibutuhkan, contohnya pada hal tali temali. Maka kami harus tetap standby pada saat olah gerak atau berada di luar kapal. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga yaitu adalah bertanggung jawab terhadap perawatan atau perbaikan motor bantu. Pertama-tama saya akan memperkenalkan, di kamar mesin kami ini ada 2 auxiliary engine sebagai pembangkit listrik tentunya, yang operasinya kami lakukan selama 12 jam bergantian, atau pukul 6 pagi sampai pukul 6 sore akan kami lakukan pengoperan pada generator lainnya pukul 18, dan kemudian akan kami ganti pakai dari pukul 18 sampai pukul 6 pagi. Pada perawatan auxiliary engine ini tentunya ada beberapa sistem
yang harus kami perhatikan tergantung pada gejala yang ditunjukkan pada mesin tersebut. Contohnya, apabila mesin kami ini panas, kami akan mengecek sistem pendingin. Yang termasuk sistem pendingin di sini adalah cooler dan radiator, kemudian keluar overboard. Pada strainer auxiliary engine ini kami lakukan pembersihan setiap 1 bulan sekali. Kemudian untuk cooler, apabila tekanan yang kami lihat di overboard mulai berkurang, maka kami lakukan pembersihan cooler atau setiap 3 bulan sekali, termasuk impeller, pengecekan impeller. Kemudian yang kedua yaitu apabila mesin panas, maka kami akan lakukan pengecekan pada sistem pelumasan, di mana sistem pelumasan ini juga berfungsi sebagai sistem pendingin pada mesin. Pada sistem pelumasan ini kami lakukan pergantian oli dan filter oli pada setiap 250 jam kerja. Kemudian sistem bahan bakar, ada komponen sistem bahan bakar yaitu fuel oil racor dan fuel oil filter. Kami lakukan pembersihan atau penggantian setiap 3 bulan sekali, atau apabila sudah kami cek terlalu kotor maka kami akan lakukan penggantian. Pada sistem starter kami akan tetap mengecek aki. Pada sistem starter yang kita lakukan pengecekan adalah air aki, di mana air aki harus tetap berada di atas atau pas gear level. Dan ada pula pesawat bantu lainnya yang ada di kamar mesin kami ini, yaitu pompa-pompa yang berada di kamar mesin kami ini. Ada beberapa pompa. Yang pertama itu ada fuel oil transfer pump, kemudian bilges pump, ballast pump, seawater hydropon, freshwater hydropon, OWS, di mana pada pompa-pompa ini akan kami lakukan pembersihan cas, atau yang terhubung langsung dengan si cas akan kami lakukan pembersihan setiap 1 bulan sekali. Kemudian yang lainnya akan kami kontrol pada tekanan. Apabila tekanan berkurang akan kami lakukan pembersihan juga. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Segmen berikutnya dan menjelaskan apa yang ada di bawah kamar mesin kami. Terima kasih.